Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik semua gerakan, mulai dari hal yang paling sepele sampai yang paling canggih, seperti kenapa pesawat bisa terbang. Kedengerannya aneh ya, apa coba hubungannya pesawat jet raksasa sama pahat? Tapi jawabannya itu ada di hukum fisika yang sama-sama berlaku buat keduanya. Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Ada dua kata yang sering banget kita pakai bolak-balik, massa dan berat. Kedengarannya mirip, tapi dalam fisika, wah, ini dua hal yang beda banget. Gampangnya gini, massa itu adalah jumlah materi atau bahan yang membentuk diri Anda. Mau Anda lagi di bumi atau di bulan, massa Anda tetap sama. Nah, kalau berat, itu cuma soal seberapa kuat gravitasi menarik massa Anda. Makanya berat Anda di bulan jauh lebih ringan. Ini nih yang sering jadi pertanyaan. Kalau gitu, para astronot yang melayang-layang di stasiun luar angkasa itu, apa mereka beneran gak punya berat sama sekali? Jawabannya ternyata nggak juga. Sebenarnya mereka dan pesawatnya itu lagi dalam kondisi jatuh terus-menerus mengelilingi bumi. Karena jatuhnya barengan, makanya mereka kelihatan seolah-olah melayang dan tanpa bobot. Keren kan? Nah, dari konsep massa dan berat tadi, kita bisa lanjut ke bahasan berikutnya yang nyambung banget, yaitu energi. Simpelnya, fisika mendefinisikan energi sebagai kapasitas atau kemampuan untuk melakukan sebuah usaha. Energi ini ada dua jenis utama. Yang pertama, energi potensial. Anggap aja ini energi yang disimpan atau lagi ngumpet, nunggu waktu yang pas buat dilepaskan. Contohnya kayak energi kimia di dalam bensin atau air yang ditahan di bendungan. Dan lihat deh angka ini, gede banget kan? Ini adalah energi potensial yang dimiliki sebuah pesawat Boeing 747, cuma karena diangkat sekitar 1 meter dari tanah. Bayangin, segitu banyak energi yang tersimpan, padahal pesawatnya lagi diam aja. Kebalikannya dari energi yang disimpan tadi, ada yang namanya energi kinetik. Ini adalah energi yang muncul pas sebuah benda lagi bergerak. Simpelnya, energi gerak. Sekarang coba bandingin sama angka yang ini. Ini adalah energi kinetik dari Boeing 777 pas lagi meluncur kencang buat lepas landas. Jauh lebih besar dari energi potensial tadi kan? Lebih dari 372 juta. Kebayang gak sih kekuatan gerak yang ada di situ? Oke, tadi kita bilang energi itu kemampuan buat melakukan usaha. Tapi, apa sih sebenarnya arti usaha menurut fisika? Apa sama kayak usaha kita pas lagi kerja di kantor? Coba kita bayangin deh, ada dua orang lagi dorong pesawat gede banget yang macet. Mereka dorong sekuat tenaga, keringetan. Pertanyaannya, seberapa besar usaha yang mereka lakukan secara fisika? Nah, ini yang mungkin bikin kaget. Walaupun rasanya capek banget, menurut fisika, usaha yang mereka lakukan itu nol besar, kosong, sama sekali nggak ada. Loh, kok bisa? Karena dalam fisika, usaha itu punya dua syarat mutlak. Pertama, harus ada gaya yang diberikan ke benda itu. Kedua, dan ini yang paling penting, bendanya harus pindah tempat. Kalau bendanya didorong tapi nggak gerak-gerak, ya nggak ada usaha yang terjadi. Tentu aja salah satu biang kerok kenapa benda-benda susah digerakin itu adalah si gaya tak kasat mata ini. Namanya gesekan. Dia selalu berusaha melawan gerakan. Contoh paling keren buat ngeliat cara ngakalin gesekan itu ada di kereta api. Bayangin, seorang masinis harus menggerakkan rangkaian gerbong yang super panjang dan berat. Tantangan terbesarnya adalah gesekan statis, yaitu gaya yang menahan benda biar tetap diam. Jadi, apa yang dia lakukan? Cerdas banget. Pertama, lokomotifnya dimundurin dulu sedikit. Tujuannya, biar semua gerbong jadi merapat dan sambungannya agak kendor. Nah, baru deh setelah itu lokomotifnya ditarik maju. Karena sambungannya kendor, lokomotif cuma perlu narik satu gerbong dulu, terus gerbong kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dia nggak perlu ngelawan gesekan statis semua gerbong sekaligus. Cerdik. Kisah kereta api tadi itu contoh gesekan statis ya, pas benda mau mulai gerak. Selain itu ada juga gesekan luncur, kayak pas kita ngegeser lemari, dan gesekan gelinding. Nah, gesekan gelinding ini yang paling lemah, makanya kita pakai roda biar lebih gampang gerak. Baik, kita sudah bahas lumayan banyak nih, dari massa, energi, usaha, sampai gesekan. Sekarang, yuk kita coba satuin semua kepingan puzzle ini dan lihat gambaran besarnya. Nah, di tabel ini kelihatan jelas banget hubungannya. Semuanya berawal dari massa, yaitu bahan penyusun benda. Lalu, massa ditarik gravitasi.
jadilah berat. Energi yang disimpan itu energi potensial, sementara energi karena gerak itu energi kinetik. Dan terakhir, usaha, yang cuma bisa terjadi kalau ada gaya yang bikin benda bergerak. Semuanya saling terhubung kan? Oke, sebagai penutup, coba pikirin ini deh. Kita sering banget kan ngabisin energi cuma buat melawan gesekan. Tapi pernah kebayang nggak kalau gesekan itu nggak ada sama sekali? Kita bahkan nggak akan bisa berjalan loh. Kaki kita bakal slip terus di lantai. Menarik ya?